Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pengajiannya, saya mau mengingatkan tonton sampai habis agar tidak gagal paham atau salah mengartikan. Semoga video kali ini menambah wawasan kita dalam beragama dan bermanfaat buat dunia maupun akhirat. Amin. Oke, selamat menyaksikan kajiannya. Akhirnya Nabi Musa punya pengaruh besar di kalangan punggawa Fir'aun. Karena ketika debat terbuka itu punggawanya dengar. Akhirnya mereka iman sama Nabi Musa. Ini disebut wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imana. Banyak yang diam-diam ini iman karena logika Fir'aun jadi Tuhan itu nggak masuk akal. Yang benar adalah Tuhannya Nabi Musa. Nah orang-orang ini itu ya dibilang nggak loyal ya pokoknya dia iman. Dan dia juga yang ikut rapat. Besok Musa tangkap. Karena mereka sudah iman sama Musa terus sebelum eksekusi itu datang, ini datang ke Musa. Tadi malam saya ikut rapat, keputusannya Anda ditangkap mau dibunuh, jangan lari saja dulu kan. Jadi kan nggak bisa disebut pengkhianatan, kan ini orang baik. Jadi malamnya ikut rapat, besok Musa tangkap bunuh. Iya Nabi Musa, paginya sebelum di itu, Musa saya tadi malam ikut rapat dan keputusannya Anda ditangkap dibunuh, kamu lari saja sekarang. Nah, kenapa iman? Karena logika yang dibangun Nabi Musa. Makanya ciri utama kebenaran itu bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Kebenaran sejati itu boleh diuji di mana saja. Dan Anda tidak usah khawatir kebenaran sejati itu kalah. Pasti menang. Kalau kebenaran itu kebenaran sejati pasti menang. Nabi Yunus itu minggat tadi abaqo itu. Abaqo itu kalau dalam bahasa Arab pergi gak pamit. Kalau orang Jawa bilang minggat. Kalau itu sebenarnya saking mangkelnya, saking emosinya, beliau akhirnya meninggalkan kaumnya tanpa pamit. Tapi kaumnya itu menjadi tahu bahwa ini serius Yunus, buktinya dia agak berani di kampung, berarti mau ada adab betul itu. Dan efek positif dari teori itu, teori kultur tadi. Kalau ada adab pasti dia pertama yang lari. Kayak dukun itu, kenapa kita tidak percaya dukun nomor itu? Itu kan paling yang minta nomor dulu ada SDSB itu. Forecast itu kan paling salam template-nya kan 100.000, padahal dulu forecast itu berapa kalau menang? Kan miliaran ya, juta. Itu untuk kultur kita agak percaya dukun kan ngapain ngumpulin uang 100.000, kalau dia tahu nomornya kan mendingan tombok sendiri gitu. Itu kan jadi orang itu mesti punya teori umum untuk membenarkan sesuatu atau membohongkan itu. Akhirnya umatnya Nabi Yunus itu iman. Iman itu artinya percaya kalau ini tidak main-main. Buktinya Nabi Yunus gak berani di situ. Akhirnya mereka tobat. Saat itu juga mereka wiridan di lapangan. Terus semua kesalahannya diselesaikan. Sampai ada rumah yang sudah dibangun permanen karena di tanah tetangga, dirobohkan saat itu juga. Bahkan ada batu yang dulu nyuri, satu dua batu yang dulu hasil nyuri, saat itu juga dirobohkan, dikembalikan sama yang punya. Hari itu semua kedoliman diselesaikan. Ini penting saya utarakan, jadi tobat itu tidak hanya istighfar. Kalau istighfar ribet, tobatnya orang punya utang terus istighfar gitu kan ribet. Kan ribet itu. Ada punya utang terus minta maaf itu kan ribet itu. Harus diselesaikan itu. Tobat. Tobat diterima sama Allah. Batas akhir finish dari harusnya ada adab misalnya Senin, Selasa, Rebu, harusnya Rebu itu sudah kena adab, ternyata Rebu itu tidak kena adab. Nabi Yunus sebetulnya juga penasaran kampungnya itu kena adab tidak, dilihat dari jauh ternyata tidak, tambah kecewa dia gitu. Wah ini saya kalau pulang pasti dibunuh karena saya dianggap pembohong. Di masyarakat situ ada aturan siapa yang bohong dibunuh, padahal Nabi Yunus mengumumkan nanti Rebu ada azab, kira-kira gitu lah. Ternyata Rebu itu tidak ada azab, makanya dia sudah di batas kampung kembali minggat lagi, karena nanti pulang pasti dibunuh karena dia dianggap bohong. Ya akhirnya masyhur itu, terus dia ikut nelayan sekenanya, yang penting lari dari kampung, ikut nelayan sekenanya. Zaman itu, ini saya ulang lagi zaman itu. Nanti ini efeknya nanti ke tauhid. Zaman itu para nelayan tuh kayak sepakat. Kalau ada kapal atau perahu kok mau tenggelam, itu pasti ada yang minggat. Artinya minggat itu pergi tidak terhormat itu. Terus fasahama fakana minal mudkhadin.
Nah, dulu itu orang sudah punya peradaban. Ini cerita kultur, sudah punya peradaban. Punya peradaban. Ya sekarang gini, kalau nyemplungkan salah satu kan tidak adil diundi. Diundi. Ternyata yang keluar dia Nabi Yunus. Terus mereka tahu ini orang nggak pantas dikorbankan karena Nabi di mana-mana itu ganteng. Memang Allah itu punya sunat unik. Nabi itu harus paling ganteng di kampungnya. Nasabnya juga harus paling baik, kabar-kabarnya juga istrinya harus paling cantik, itu memang aturannya gitu. Nggak tahu saya, dulu saya juga janggal, kenapa Nabi aturannya harus gitu. Tak angen-angen di pemimpin elek isin itu, maksudnya misalnya pemimpin dia pesek keriting itu kan piye gitu rasanya itu. Jadi Nabi itu pasti itu paling ganteng di kampungnya, terus dari nasab ya terbaik, terus rata-rata istrinya itu ya selain solihah itu ya paling cantik. Karena ya dibully kan, sawar tidak jadi Nabi, bojone elek kan ya ribet kalau misalnya ada yang bully gitu kan juga ribet. Singkat cerita terus dia akhirnya ditenggelamkan, dibuang karena beliau seorang nabi, faltaqamahul khut, beliau ditelan ya. Iltiqam itu tidak digigit, ditelan ya. Karena ditelan beliau tidak ngalami dikunyah, ditelan. Iltiqam itu ditelan. Karena beliau seorang nabi, di dalam batnil khut itu di perut itu dia wiridan, dan barokahnya wiridan itu perut ikan ini menjadi masjid. Dia nyaman di situ, nyaman karena terus ngalami karomah lah, andekan wali itu ngalamin karomah. Nah, kesimpulan dari cerita ini itu apa? Masyarakat itu akan selalu dengan kulturnya sendiri. Para nabi juga punya kultur sendiri. Dan Allah yang ngelola itu semua. Saya ulang lagi, Allah yang ngelola itu semua. Makanya terus dua kultur ini kalau Allah menghendaki itu gampang sekali. Akhirnya yang terjadi apa? Nabi Yunus jadi kasih sanksi Allah karena pergi tidak pamit. Masyarakatnya justru enggak karena tobat. Dan tobatnya masyarakatnya ini karena kekeliruan Nabi Yunus. Keliru dengan makna bukan dosa. Andaikan Nabi Yunus saat itu kok di rumah ingin menyaksikan azab, itu masyarakat mesti tidak percaya kan ada azab. Mau ada azab kok dia di rumah gitu. Jadi unik, Allah cara ngelola masyarakat itu unik. Nah, dari keunikan-keunikan cara Allah ini kemudian lahirlah ilmu yang bernama ilmu tauhid, ilmu tawakal, ilmu pasrah nang pangeran itu. Karena kemarin pas Pak Yusuf sama Bu Sulis sowan saya itu tak beri cerita, agama itu milik Allah. Sehingga teori yang dikatakan manusia itu ya teori saja, tetap semua itu di tangan Allah. Ya saya saat itu cerita, misalnya saya ditanya, ini besi, materi besi dengan kaca itu kuat mana? Mesti kita menjawab kuat besi. Tapi saya yang mengendalikan besi dan kaca. Ternyata saya punya merencanakan menghancurkan besi, menetapkan kaca ini tak simpan, akhirnya puluhan tahun. Yang ini saya rencanakan saya hancurkan itu. Andai kan si yang menjawab tadi tahu rencana saya, mesti kuat bilang kuat kaca. Gitu. Makanya contoh paling gampang tadi. Dinosaurus itu hewan paling kuat malah musnah itu. Pitik yang nggak kuat sampai sekarang itu. Karena Allah bikin dinosaurus itu punya rencana dihancurkan itu. Sementara ayam enggak lah, gue rame-rame dunia gitu. Sehingga ya sudah. Nah, agama itu seperti itu. Agama itu sesuai rencana Tuhan. Sehingga ini cerita Nabi. Sehingga Nabi itu kadang nggak tahu bedanya antara sesuatu yang punya data, punya perangkat-perangkat untuk menuju A misalnya, itu nggak tahu bedanya. Jadi kalau Nabi ditanya misalnya gini, onta itu lahir dari betinanya, dari indukannya bisa, ya bisa. Lahir dari batu, jawabnya ya bisa. Kalau dia seorang Nabi pasti jawab bisa. Kalau Nabi loh ya, bukan direktur mandiri, Nabi, itu pasti jawabnya bisa. Jadi kalau Nabi ditanya, mata air itu keluar dari bumi kedalaman 7 meter, bisa. Keluar dari sini, dari meja, jawabannya ya bisa. Karena Nabi itu saking dekatnya Allah, tahu betul bahwa perangkat di dunia ini tidak bisa mendikte Allah. Semua itu kehendak Allah. Logika yang terbangun Nabi itu sebenarnya gampang ya. Kalau kita teliti itu, makanya gampang itu
sesuatu yang benar itu pasti bisa dijelaskan secara gampang. Nah ini ngaji tauhid biar tidak terlalu berteori terus. Karena kalau saya cerita uang pinter jenengan. Dan saya tidak ingin pinter tentang uang. Tak beri contoh. Nggak ini supaya nanti kalau sampean suatu saat meninggal ketemu mungkar nakir itu tahu cara menghadapi. Nanti tak warai tekniknya itu. Tak warai tekniknya itu. Bocorannya tadi. Makanya ada cerita agama ini baik sekali. Orang bocorkan ujian nasional itu kriminal, bisa ditangkap Pak Rosidi. Tapi agama ini pertanyaan mungkar nakir dibocorkan semua kiai, itu nggak ditangkap sama mungkar nakir. Harusnya kan rugi karena ini pertanyaan, tapi semua kiai kan sudah membocorkan. Nanti pertanyaannya di kuburan itu man rabbuka, Tuhanmu siapa, agamamu apa. Itu kan sudah dibocorkan, tapi itu nggak dianggap kriminal. Sementara kita sekolah SD, sekolah SMP bocorkan soal itu dianggap kriminal. Padahal kalau harusnya boleh. Maksudnya kalau menuruti teori itu harusnya boleh kan. Wong pertanyaan mungkar nakir saja dibocorkan kan. Ada dasarnya kan? Ya tapi kan tidak ada itu. Harusnya boleh. Tapi kan terus jadi nggak ujian kalau dibocorkan itu. Artinya agama ini begitu baik. Pertanyaan yang taruhannya surga neraka saja dibocorkan. Kurang apanya baiknya agama ini? Pertanyaan sepenting itu dibocorkan. Dan kiai-kiai nggak ditangkap sama mungkar nakir ya ada itu. Saya ulang lagi ya supaya kita ingat fitrah salimah. Soal Anda modern monggo lah, tapi saya sebagai kiai akan ngajari kalian tentang fitrah salimah. Jadi kalau kamu itu benar-benar beragama, ini misalnya kertas, ini lempengan baja. Kalau kamu beragama kalau ditanya kuat mana, ya terserah jenengan. Karena bisa saja kertas ini aku punya niat tak simpan di arsip nasional. Baja ini tak niatkan, tak luluhkan, tak hancurkan. Sehingga kalau kita ngomong ya secara materi harus ditambahi, secara materi kuat baja ya Allah. Tapi secara substansi jenengan ya terserah jenengan monggo. Nah, di sini yang mulai orang lupa itu karena selalu menjawab pasti kuat baja. Kata pasti ini yang akhirnya orang menghilangkan teori beragama. Berdasar logika. Nah, akhirnya para nabi, para wali itu ditanya. Saya punya kitab karangannya Abdul Hamid, orang alim. Kitab itu dulu saya ngaji lama sekali, sampai sekarang saya pelajarin. Manusia itu dijebak hukum adat, padahal adat itu ya tidak terlibat. Misalnya kalau ada telur jadi ayam, normal gitu. Ya tadi, indukan unta melahirkan unta normal itu. Indukan sapi melahirkan sapi normal. Tapi kalau para nabi itu bilang, ya nggak normal. Nggak normal artinya tetap ada kekuatan Tuhan. Indukan unta tahu apa tentang unta? Dia punya kekuatan apa? Bisa melahirkan unta, bisa menciptakan unta di perutnya, bisa ada jantungnya, ada paru-parunya, ada ususnya. Dia bisa apa? Di situ ada tangan Tuhan itu. Karena para nabi cara berpikir gitu, melihat tembok ya sama. Tembok sama indukan unta itu sama-sama mungkin mengeluarkan unta. Sehingga ketika Nabi Soleh ditanya, bukti apa kekuasaan Tuhanmu? Apa bisa mengeluarkan unta dari batu besar ini? Jawabannya Nabi Soleh ya bisa, langsung saja bisa. Dan mukjizatnya Nabi Soleh masyhur itu keluarlah unta dari batu. Karena secara teori ya tadi, coba unta indukan itu apa seorang profesor, apa seorang ilmuwan sehingga bisa menciptakan anaknya itu. Apa dia terlibat dalam menciptakan jantungnya, paru-parunya, ususnya kan enggak juga. Telur bisa apa coba? Gobloknya bukan main telur itu kan. Tapi bisa mengeluarkan ayam, dia bisa apa? Nah, para nabi, para wali itu tahu semuanya itu kekuasaannya Allah. Nah, kalau karena kekuasaan Allah bedanya apa dengan tembok? Makanya Nabi Muhammad ketika di padang pasir semua sahabat bingung nggak ada air, ya Nabi santai aja. Ini gimana Nabi nggak ada air, nanti orang mati kehausan. Nabi ya santai aja. Kamu ingin air katanya? Iya. Nabi nunjuk apa itu ya sudah terus ada air. Ada yang keluar dari jemarinya, ada karena Nabi itu nggak tahu bedanya antara ini mungkin dan tidak mungkin, tuh nggak tahunya itu ya semuanya itu Allah. Kalau kamu kan nggak, wah daerah gini nggak mungkin ada air. Ini kan padang pasir. Air itu biasanya di daerah hutan gini malah berteori macam-macam. Seakan-akan tidak ada Tuhan. Jadi kalau orang nggak bakat wali pasti berpikirnya gitu. Makanya nggak wali-wali itu memang nggak bakat karena
Itu kan artinya menafikan kekuasaannya Allah kan, seakan-akan Allah tidak mampu bikin air di situ. Tapi kalau Nabi santai aja. Makanya Nabi Ibrahim ketika mau dibakar ya santai aja. Menurut beliau api bisa apa? Jadi itu meskipun hukum adat itu ya selalu berjalan. Normalnya api yang membakar di padang pasir, normalnya ya nggak ada air. Normalnya batu ya nggak mengeluarkan onta. Tapi kamu jangan terjebak oleh keseharian yang Anda lihat. Tetap di balik itu ada kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang namanya iman. Dengan iman seperti itu nanti ketika kita mati itu ya santai saja. Ketika kita hidup ya tidak tahu oksigen itu apa masuk ke tubuh kita sistemnya kayak apa. Jantung kita ada ikut bikin, paru-paru kita. Artinya zaman kita hidup pun sebenarnya kita tidak bisa ngelola kehidupan itu tidak bisa. Nah kalau sama nggak bisa nanti setelah mati juga tidak bisa. Ya sudah, ketika kita hidup yang ngelola juga Allah, ketika mati juga yang ngelola. Bedanya apa? Nah, ini di sini terus kita dilatih inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi kenapa kita ragu terhadap kehidupan setelah kematian? Karena ketika kita hidup seakan-akan kita tahu cara hidup. Makanya Allah itu tersinggung betul ketika ada orang merasa bisa ngelola cara hidupnya. Makanya kata Allah kalau gojlok orang-orang yang kepedean itu, kalau kamu top, jangan mati. Itu falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu merasa top itu jangan mati. Di mana-mana mati itu tidak top. Falaula idza balaghatil khulqum wa antum khina idzin tanzurun. Mbok ketika nyawa kamu sudah sampai kerongkongan, kamu tarik lagi supaya kamu tidak mati. Mati itu tidak top. Katanya kamu top kok mati. Jangan mati. Kalau top itu jangan mati, jangan miskin, jangan tua, jangan jadi jelek. Pokoknya top terus gitu. Itu digojlok sama Allah. Tapi orang itu lupa bahwa nah ketika sehat begini kita seakan-akan ngelola kehidupan. Nah gara-gara merasa ngelola seakan-akan kalau mati lalu saya gimana ya kalau mati? Di kuburan ngapain? Terus ngantornya gimana, kerjanya di mana? Ya udah usah begitu. Nah ini di sini pentingnya tauhid. Orang dilatih berpikir al-khalqul awal. Afa'ayina bil khalqil awal. Kalau dalam bahasa Yasin disebut kul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Jadi agama itu orang dilatih membayangkan pertama hubungan kita dengan Allah. Misalnya manusia pertama itu siapa? Adam. Adam bisa berpikir, bisa berlogika, bisa jalan-jalan, bisa macam-macam. Tapi andaikan Anda jadi Nabi Adam, mesti melihat kekuasaannya Allah itu begitu nyata. Karena saya materinya dari tanah, ternyata saya bisa berpikir. Betapa kudrohnya Allah, kekuasaan Allah tanah yang benda mati bisa berpikir. Sekarang jadi saya. Sehingga kira-kira Nabi Adam kalau ketemu tanah itu ya, kalau mau maksiat, wah ini tanah ini pasti komplain. Nah di sini pentingnya beragama. Sehingga ketika Rasulullah ngendikan, jika kamu memperbanyak sholat, maka tanah-tanah ini bersaksi terhadap sholat kamu. Jika kamu maksiat, juga tanah-tanah ini menjadi saksi pemberat. Itu kamu tidak jagal sama sekali, karena manusia pertama yang bernama Adam yang bisa berpikir itu materinya dari tanah. Jika kita tidak janggal ketika tanah disetatuskan bisa bersaksi. Tapi setelah kamu berpikir tanah itu bisa dicangkul, bisa dijadikan berhala, dijadikan kendi, dijadikan macam, seakan-akan tanah itu ya benda yang tidak penting. Tapi Nabi itu beda dengan kalian. Nabi tahu betul tanah ini makhluk Allah yang bisa berpikir. Sehingga Nabi yang ngetikan kalau kamu sholat sunat atau beribadah sebaiknya jangan di tempat yang sama, biar yang menyaksikan kamu sholat itu banyak. Kita mungkin kan masa bumi bisa bersaksi. Tapi andaikan Anda Nabi Adam itu tidak akan janggal seperti itu, karena dia tahu materinya dari tanah dan ternyata jadi mata yang bisa melihat, jadi telinga yang bisa mendengar. Makanya Allah selalu mengingatkan, ingatlah al-khalqil awal, afayina bil khalqil awal. Karena khalqil awal ini yang menjadikan apa? Fitrah beragama yang baik. Sehingga ketika orang Yahudi bilang nggak mungkin Nabi Isa itu nggak anak zina, wong ibu kok tanpa bapak, anak kok hanya ada ibu tanpa bapak. Allah cara menjawab, inna masalah Isa intawoy kamasali Adam. Jika kamu protes ada Isa karena tanpa bapak, ya protes dengan Nabi Adam, tanpa ibu tanpa bapak. Nah, ini diingatkan al-khalqil awal. Makanya Yasin bilang kul yuhyihal ladzi
ansa'aha awwala marrah. Awwala marrah itu kamu harus berpikir ketika hubungan kamu sendiri dengan Allah zaman sebelum ada semua. Jadi misalnya alam raya ini, bumi sebesar ini, masa suatu saat terus hilang, hancur, nggak berbekas. Ingat saja, bumi ini mulai dulu ya nggak ada. Diadakan oleh kekuatan besar yang super ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di sini kenapa faham-faham ateis itu hilang di dunia. Meskipun ada itu karena saking mungkin kurang peradaban. Makanya guru-guru kita mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang itu cara berpikir sederhana. Bumi ini kadung ada. Di mana-mana sesuatu yang ada pasti disebabkan yang lebih ada. Kan nggak mungkin bumi yang ada kemudian penciptanya itu udah ada. Itu kan ngajak goblok bareng gitu kira-kira gitu. Sok sesuatu yang ada disebabkan oleh sesuatu yang tiada. Maka guru-guru kita ngajari pertama sifat Allah itu wujud. Karena ini wujud super atau kausa prima, terus kiai bilang wajibil wujud. Wajibil wujud terjemahan bebasnya ya wujud super. Karena wujudnya Allah itu yang mempengaruhi ya semua alam raya ini, dia harus di depan. Masa yang menciptakan di belakang. Makanya terus disifati qadim. Qadim itu harus lebih dulu atau awal. Nah, makanya ketika Fir'aun ngaku Tuhan itu cara membatalkan Nabi Musa itu sederhana. Kalau kamu Tuhan berarti babah kamu nggak ada Tuhan karena Tuhannya terlambat datang. Nah, itu langsung. Oh iya ya kalau ya kan berarti babahnya dia tanpa Tuhan, kan Tuhannya baru kemarin. Aktenya baru diurus, itu aktenya baru diurus itu Tuhannya. Makanya Fir'aun itu akhirnya Nabi Musa punya pengaruh besar di kalangan punggawa Fir'aun. Karena ketika debat terbuka itu punggawanya dengar. Akhirnya mereka iman sama Nabi Musa. Ini disebut wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imana. Banyak yang diam-diam ini iman karena logika Fir'aun jadi Tuhan itu enggak masuk akal. Yang benar adalah Tuhannya Nabi Musa. Nah orang-orang ini itu ya dibilang enggak loyal ya pokoknya dia iman. Dan dia juga yang ikut rapat. Besok Musa tangkap. Karena mereka sudah iman sama Musa terus sebelum eksekusi itu datang, ini datang ke Musa. Tadi malam saya ikut rapat, keputusannya Anda ditangkap mau dibunuh, jangan lari saja dulu kan. Jadi kan nggak bisa disebut pengkhianatan, kan ini orang baik. Jadi malamnya ikut rapat, besok Musa tangkap bunuh. Iya Nabi Musa paginya sebelum di itu, Musa saya tadi malam ikut rapat dan keputusannya Anda ditangkap dibunuh, kamu lari saja sekarang. Nah, kenapa iman? Karena logika yang dibangun Nabi Musa. Makanya ciri utama kebenaran itu bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Kebenaran sejati itu boleh diuji di mana saja. Dan Anda tidak usah khawatir kebenaran sejati itu kalah. Pasti menang. Kalau kebenaran itu kebenaran sejati pasti menang. Ya, di sini terus ada ulama-ulama kayak banyak lah termasuk di Indonesia kayak Pak Quraisy Shihab kayak yang nyaman saja anak-anaknya di luar negeri karena merasa kebenaran sejati itu tidak akan kalah. Sehingga ketika ada negara yang begitu maju, saya pernah ditanya sama orang yang kuliah di Inggris, di Swiss, Gus, saya ini kan orang Indonesia tapi pengagum negara Swiss, Swedia, negara di sana itu makmur, terus tertib. Bagaimana saya tetap mencintai Islam yang secara lahir itu kadang-kadang beberapa negara Islam itu kacau. Ada seorang mahasiswa tanya gitu. Dia tanya cara ingat Allah. Ya membela Islam kira-kira gitu. Terus tak kasih tahu dia. Ketika Anda muji negara-negara itu makmur, sejahtera, itu sebetulnya tetap utang jasa terbesar itu sama Tuhan. Pejabat bisa apa ketika Allah misalnya nggak bikin air? Negara bisa apa misalnya ketika Allah itu nggak bikin oksigen? Tetap semua ketertiban itu karena kehendak Allah. Berarti utang jasa kamu di negara manapun tetap sama Allah, bukan pada yang lain. Bahwa ada hukum sosial manusia, oke lah, kedua, ketiga, harus terima kasih. Hanya dia sadar. Nah masalahnya kita ketika di negara yang makmur gitu, pikiran kita presidennya hebat, menterinya hebat, tata sosialnya hebat. Oke, nggak apa-apa, muji manusia itu nggak apa-apa. Tapi tetap itu semua di bawah muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada air begini ciptaan Allah, ada oksigen sehat ciptaannya Allah. Sehingga muji pertama itu kepada apa artinya kehebatan manusia ketika ada gempa besar, ada likuifaksi, ada macam-macam.
Nah, maksud saya ngaji di sini, ingat Allah tuh dengan cara seperti itu. Sehingga ketika kita hidup di negara manapun, ya utang jasa pertama pikiran kita sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ndak, kamu terjebak hukum adat tadi. Di mana-mana ayam itu yang mengeluarkan telur, telur mengeluarkan ayam, nggak bisa batu ini mengeluarkan ayam. Keliru kamu. Ketika ayam mengeluarkan telur, memangnya ayam itu bisa? Apa dia berpikir sekolah dulu gimana ya cara punya telur? Kan ya enggak juga. Tidak bergerak juga. Apa ketika mata kamu bisa melihat terus kamu merencanakan gimana ya mata supaya bisa melihat? Ya tahu-tahu sudah melihat. Nah, di sini disebut afa'ayina bil khalqil awwal ansa'aha awwalan marrah wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Allah selalu mengingatkan, nah iman yang baik itu iman yang seperti saya utarakan tadi. Kamu ingat kekuasaan Allah ketika belum ada apa-apa. Kalau belum ada apa-apa ya Allah bikin manusia itu dari tanah, bikin ayam ya dari tanah, bikin sapi ya dari tanah, bahkan semuanya dari ketiadaan. Nah dengan iman seperti itu, nanti kalau kamu ngaji hadis, Nabi bisa mengeluarkan air dari apa? Dari jemarinya. Terus Nabi Ibrahim dibakar gak apa-apa. Nabi Soleh bisa mengeluarkan unta dari batu besar. Nabi Musa bisa menyibak laut hanya dengan tongkatnya. Itu semuanya kamu tidak jangka. Karena tadi ingat bahwa kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Itu cara iman yang benar. Sehingga nanti ketika kita mati juga gitu. Ketika kita hidup ya tidak bisa ngatur jantung kita, paru-paru kita. Pasti sama lah, setelah kita mati juga tidak bisa ngatur. Yang hanya ngatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita dalam kendali Allah, mati kita dalam kendali Allah. Ya sudah, terus kita mati ya nyaman saja. Saking nyamannya itu orang-orang soleh kalau mati itu jarang berdoa. Bukan karena apa-apa, kalau berdoa itu resikonya kan gini, mustajab ndak ya, dikabulkan ndak itu. Itu menjadikan setan punya peluang masuk, diganggu. Makanya ajarannya Nabi, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah wa fi riwayatin Allah dakhalal jannah. Jadi kalau mau mati bersaksi saja, sudah ini enggak saatnya berdoa, saatnya bersaksi. Makanya hanya disuruh bilang Allah, Allah, Allah. Dan supaya ini menjadi akhir kalimat. Sehingga nanti keren lah. Ketika ketemu Allah, apa akhir kalimat kamu yang kamu lafadzkan Allah, Allah. Sehingga di kitab-kitab diterangkan, ketika orang tua kamu mau mati sudah bilang Allah, jangan tanya catatan hutang di mana ya? Tabungannya di mana ya? Terakhir jawab mandiri terus mati lah. Gak boleh ditanya lagi. Sekali ditanya nanti akhir kalimatnya mandiri. Nah, itu gak boleh. Jadi sekali sudah bilang Allah jangan ditanya lagi. Pak, tabungannya di bank mana? Gak boleh. Bahayanya sekali jawab mandiri terus mati berarti akhir kalimatnya itu ya mandiri. Makanya harus akhir. Yang nanti statusnya itu mangkana akhiru kalami, memang akhir dari yang dikatakan itu kata Allah. Nah sebetulnya teks hadis itu la ilaha illallah. Ini pinternya Kiai Jawa. Lagi-lagi kembali ke kultur. Kiai Jawa itu kiai yang bisa modifikasi kultur. Sebetulnya kalimat hadis itu yang masyhur, itu yang populer itu la ilaha illallah. Tapi Kiai Jawa itu dan itu ngikuti kitab-kitab Arab juga, kitab-kitab. La ilaha illallah itu resikonya tinggi karena di situ kan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ada kata la ilaha ini. Nah takutnya pas la ilaha sudah mati. Nah karena itu ada resiko la ilaha gak khatam, berarti tiada Tuhan. Nah, sehingga karena ini dianggap riskan, ya terus Kiai Jawa ngajari sudah lah, gak usah kepanjangan ya sudah Allah Allah. Jadi itu sudah agak-agak rekayasa lah, agak-agak istihad gitu. Maksudnya itu sebenarnya teks panduannya itu la ilaha illallah. Teks panduannya. Tapi kiai-kiai itu tentu yang paling tahu tentang kehendak Nabi karena nekuni ilmu itu lama sekali. Kita ngikuti cara-cara yang ditentukan para kiai. Karena tadi la ilaha illallah itu kan ada kalimat yang tadi ya tiada Tuhan kan. Nah kata tiada Tuhan ini yang dianggap riskan kalau nggak khatam. Daripada potensi itu terus kiai-kiai ya agak-agak improvisasi lah, itu memang ya sudahlah Allah Allah Allah. Nah supaya itu menjadi akhir kalimat ya saya ulang lagi menjadi apa? Akhir kalimat. Setelah itu kata kitab-kitab jangan tanya hal lain. Ya sekali ditanya nanti dia akan ngelafatkan hal lain itu. Ya tadi misalnya tabungannya di mana gitu. Kan bisa jawab sini.
Nah, yang ribet kalau wong kuno itu, neng laci, neng sorogan, berarti kalimat terakhirnya ya laci sorogan itu. Nah, sehingga terus itu pinternya guru-guru kita. Jadi saya ulang lagi ini yang terakhir saya pesen, latihlah iman seperti imannya para ulama, para aulia, syukur-syukur yang dekati imannya para nabi. Itu cara berpikir tuh al-khalqul awal. Afa'ayina bil khalqil awal. Qul yuhyihal ladzi anshaha. Nah, yang terakhir saya pernah ditanya, ya agak gojekan, agak guyon, tapi saya ditanya. Saya itu enggak bisa melihat, Gus. Aneh orang Afrika itu. Kan misalnya ada Miss Afrika itu. Di sana itu orang paling cantik. Malah kadang itu ada kriminal gitu, karena orang Afrika merkosa Miss Afrika. Itu kata orang Indonesia, Gus, dikekno aku ora doyan gitu. Itu kan. Itu lah ini kan secara syariat mungkin lelaki itu punya rasa dengan perempuan itu ya kalau berpakaian serono atau gimana secara teori. Tapi sebetulnya oke itu benar. Tapi sebetulnya ada ansaaha awala bar. Orang Indonesia itu didesain gak suka orang Afrika. Orang Afrika ya didesain gak suka orang Indonesia. Sehingga orang-orang Afrika kalau melihat orang Indonesia yang paling cantik mungkin ya iskal. Wong cempeh kayak gampang gitu kok cantik gitu. Mungkin perasaannya cowok-cowok Afrika ya gitu. Itu cantiknya di mana? Orang Indonesia kebalik kan? Kalau cowok-cowok Indonesia ngelihat Miss Afrika itu cantiknya itu nangdi gitu. Kok sampai ada pemerkosaan tuh apa itu? Nah itu menunjukkan Allah yang Maha Kuasa. Allah tuh mendesain gennya orang sana. Beda dengan kita. Ya itu bukti bahwa Allah itu nggak bisa. Ya sudah semuanya itu Allah yang mendesain. Itu bukti bahwa manusia itu bisa apa di depan kau. Orang kayak Afrika kok disuruh bilang cantik, kita kan protes. Cantiknya di mana? Mungkin orang sana juga protes ke kita. Orang Jawa cempeh itu kok cantiknya dia. Itu orang-orang Indonesia kalau melihat bule cantik itu kan ketemukan janggal. Orang-orang Jogja, bule wayune nang ndi gitu. Kulitnya gitu kan sama mereka juga bilang kita mungkin seperti itu. Itu namanya didesain ansaaha awal apa? Marrah. Sudah memang desainnya seperti itu. Nah di sini supaya kita ingat. Nah, ingat bahwa hati juga gitu. Ketika kita cinta istri itu janggal betul kalau terjadi konflik. Tapi kalau sedang konflik itu janggal betul terjadi perdamaian. Nak lagi mau ngangkel itu ya problem betul. Nah ini di sini pentingnya iman. Orang terus disuruh berdoa ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dini, karena kita tidak tahu cara berpikir. Ada perempuan cantik sering merengut, pecintanya ya banyak, dianggap pemikir serius. Tapi kalau baru gedeng namanya ya merengut, bukan pemikir. Orang senyum itu kita seneng gitu. Tapi kalau baru gak seneng, murahan guyu. Itu jadi manusia itu unik. Hanya sama, tapi cara nganalisis beda. Tinggal sedang seneng apa enggak. Lucu kan? Ada orang anteng di rumah, itu kalau lagi seneng ya, oh itu anteng gak banyak ngeluyur. Tapi baru gak seneng, seneng ngomah ya mau nganggur. Nah, itu kita tidak pernah tahu. Kita simpulkan apa itu tidak pernah tahu. Makanya pernah ada orang wisata datang ke sini tak nasihatin. Orang wisata itu kan senang di kampung-kampung yang terbelakang gitu, melihat orang manusia pohon, melihat apa. Terus saya bilang, itu kan kasihan kan, masa manusia jadi objek. Bahkan bayangannya ya kalau mereka jadi modern jadi gak menarik kan. Padahal kita yang orang pendidikan kan inginnya mereka terentas lah dari kultur itu. Ya itu kan gak sambung kan. Yang satu bilang unik, masyarakatnya masih unik, masih naik-naik pohon. Tapi bagi orang pendidikan kan tersiksa kan, ini bangsa kita, warga kita kok masih seperti itu. Makanya orang wisata itu nasihati, kamu kesana itu niat melihat apa niat mengentas? Kalau niat mengentas, tak jamin ada pahala. Enggak Gus, mau niat mengentas katanya. Niatnya baru sekarang apa mulai dulu-dulu? Baru sekarang. Ya ini cerita, jadi manusia itu semudah itu. Nah, setelah kamu ngaji ini, kamu tidak akan janggal terhadap kenapa Nabi itu begitu santai. Ketika tadi makanan misalnya satu wadah itu cukup untuk orang 300. Sampai Jabir yang undang Nabi kan hanya kambing kecil, cukup orang 6. Ternyata Nabi ngajak orang 300 lebih.
Tapi Nabi bilang ya sudah semuanya makan cukup. Kata-kata Nabi kan zaman dulu belum ada beras, belum ada Allah itu bisa kok ngenyangkan malaikat tanpa makan gitu. Susahnya apa ngenyangkan manusianya dengan nasi sedikit itu ya Nabi ya santai aja, semuanya kenyang santai. Ya ini itu iman-iman yang sudah benar awal amarah sudah. Allah tidak harus terdikte oleh nasi. Kalau nasi sedikit harus cukup orang sedikit. Kalau banyak harus orang banyak. Allah tidak perlu kena aturan itu semua tidak perlu. Saya ini Tuhan kata kok kamu atur itu gimana? Tidak bisa. Alhamdulillah, itu dia kajian dari Gus Baha. Semoga bermanfaat dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Tunggu video dari kami bersama Gus Baha. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.